Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dwi Iradatul Wahdiah dengan NIM 230501500012 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya kita harus tahu dulu apa itu suprasegmental. Nah, prosodi atau suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut yang berupa tekanan suara atau dalam bahasa Inggris disebut intonation, panjang pendek atau disebut pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari suprasegmental dan sekarang kita masuk pada ciri-ciri bunyi suprasegmental. Nah, ciri-ciri bunyi suprasegmental terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nada atau tinggi rendah. Yang kedua tekanan atau keras lemah. Yang ketiga durasi atau panjang pendek, dan yang keempat yaitu jeda atau kesenyapan. Kita masuk pada ciri yang pertama yaitu nada. Nada merupakan bunyi-bunyi segmental yang diucapkan dengan nada tinggi, sedang, maupun rendah yang disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Pada tataran kata, terdapat variasi pembeda makna yang disebut dengan tona. Seperti di bawah ini ada do, re, mi, dan fa. Keempat nada ini, yang pertama do yaitu berupa nada rendah, nada re berupa nada biasa, nada mi berupa nada tinggi, dan nada fa berupa nada paling tinggi. Sedangkan pada tataran kalimat, variasi-variasi nada pembeda maksud disebut intonasi. Terdapat 3 intonasi, yaitu yang pertama intonasi datar turun, terdapat pada kalimat berita atau deklaratif. Yang kedua intonasi datar naik, terdapat pada kalimat tanya. Dan yang ketiga intonasi datar tinggi, terdapat pada kalimat perintah. Adapun contoh kalimat variasi nada pembeda maksud, yang pertama ada intonasi datar turun dalam kalimat berita. Contohnya, pelaku ditangkap karena dugaan kasus korupsi dana bansos. Yang kedua, intonasi datar naik dalam kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu bisa menemuiku? Yang ketiga, intonasi datar tinggi dalam kalimat perintah. Contohnya yaitu, lemparkan bola itu ke arahku. Ciri yang kedua yaitu tekanan. Tekanan berbeda dengan nada. Tekanan sendiri dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Tekanan bisa membedakan makna pada tataran kata dan makna pada tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan yang selalu diarahkan pada suku kata. Sedangkan pada tataran kalimat, tekanan bisa bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Tekanan juga mempunyai variasi, yaitu ada 4 variasi tekanan. Yang pertama yaitu tekanan keras. Tekanan keras ini ditandai dengan tanda petik 1 pada bagian atas. Yang kedua, tekanan sedang, yaitu ditandai dengan tanda straight atau bisa juga kosong. Yang ketiga, tekanan lemah. Tekanan lemah ini ditandai dengan tanda petik 1 pada bagian atas, sama seperti pada tekanan keras tadi, tetapi bentuknya berbalik.
Dan yang keempat, tidak ada tekanan, yaitu ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Dalam tataran kata, silaba pertama pada kata jatuh diucapkan panjang, ja-tuh. Ja dan tuh bermakna sama ketika diucapkan pada silaba kedua, yakni ja-tuh. Sedangkan dalam tataran kalimat, ucapan panjang pada silaba terakhir bermaksud mencari perhatian. Misalnya dalam kalimat 1, 2, 3 diucapkan 1, 2, 3. Atau bisa juga contoh kalimat yang lain, yaitu misalnya kalimat saya sedih sekali, yaitu diucapkan saya sedih sekali. Dan ciri yang keempat atau ciri yang terakhir yaitu jeda. Jeda adalah pemutusan arus bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur sehingga terjadi kesenyapan antara bunyi-bunyi yang terputus tersebut. Jeda memiliki 3 posisi, yaitu jeda bagian awal, jeda bagian tengah, dan jeda bagian akhir. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Unsur suprasegmental atau disebut prosodi merujuk pada unsur-unsur non-segmental dalam bahasa, seperti intonasi, tekanan, ritme, dan durasi yang mempengaruhi makna dan ekspresi komunikasi lisan. Ciri-ciri ini memainkan peran penting dalam mengekspresikan emosi, mengidentifikasi pertanyaan, atau menekankan informasi dalam percakapan. Baik, mungkin itu saja beberapa materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.